Shalom, para sahabat geni yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Riki dari Persekutuan Doa Yesus Gembala yang Baik, Paroki Santo Yosef, Denpasar, Bali. Renungan pada hari ini saya beri judul Jangan Menyerah. Bacaan Injil pada hari ini tanggal 4 Agustus tahun 2021 diambil dari Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai dengan 28. Saya akan bacakan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Maka jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat geni yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil pada hari ini bercerita tentang keteguhan hati seorang perempuan Kanaan yang walaupun ditolak oleh Yesus, namun dia tetap percaya dan pada akhirnya mendapat belas kasih dari Allah. Mari kita cermati lagi bahwa ada catatan kecil di bawah judul pada bacaan Injil pada hari ini, bahwa penginjil Markus ternyata juga menuliskan hal yang sama, yaitu ada di Markus 7, 24 sampai 30. Tapi ada yang membedakan, bahwa di situ ditulis perempuan Sirofenisia. Di sini dikatakan dengan lebih jelas bahwa perempuan ini berasal dari keturunan orang Fenisia di Kanaan. Berarti dia non-Yahudi. Bisa dikatakan menyembah dewa-dewa. Dan begitu banyak orang Yahudi pada masanya mengatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang kafir. Namun apa yang terjadi? Dengan beraninya ya dikatakan bahwa perempuan ini terus berteriak-teriak memanggil Yesus. Dan pada ayat ke-25 kita sama-sama mengulang baca sekali lagi bahwa perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Pada ayat yang selanjutnya Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya pada anjing." Para sahabat geni yang dikasihi Tuhan, mungkin dalam ayat ini Yesus terlihat kejam ya, jahat ya Yesus gitu ya. Namun ternyata tidak demikian, karena pada saat itu dalam budaya atau adat istiadat orang Yahudi menganggap dirinya sebagai umat pilihan Allah. Mereka ini biji mata Tuhan, dan orang non-Yahudi itu sama dengan kafir atau anjing, dikatakan tadi ya, dimana mereka semua ini tidak akan menerima keselamatan. Tapi apa yang terjadi? Apa yang perempuan ini justru katakan? Mari kita baca di ayat ke-27. Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Luar biasa sekali iman dan kerendahan hati perempuan ini. Bila saya rubah dalam bahasa saya sendiri ya, mungkin saya akan berkata, "Benar Tuhan, saya ini memang anjing di hadapanmu. Saya rendah,
saya begitu hina. Tapi saya tahu, pada saat anak-anakmu Tuhan, mungkin anak kecil, polos dan makan, tentunya biasanya berantakan. Setidaknya berilah saya remah-remah yang jatuh di lantai itu, pun saya tidak apa-apa. Karena saya percaya, bila ini remah-remah dari Engkau, maka ini sudah lebih dari cukup buat saya. Saudara-saudari, para sahabat kini yang dikasihi Tuhan, perempuan Kanaan ini mengekspektasikan berkat dengan cara yang cukup sederhana, namun memberi efek yang luar biasa. Walaupun kita lihat bersama bahwa perempuan ini dari Kanaan, di mana dikatakan bahwa Kanaan itu tempat yang kalangan terpandang, tempat yang maju. Jadi kita bisa lihat, walaupun perempuan ini dari kalangan terpandang mungkin, namun tetap merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Yesus. Mengapa? Karena dia percaya, dia yakin bahwa Yesus mampu menyelamatkan anaknya yang menderita. Dan pada akhirnya pada ayat ke-28, Yesus memuji iman perempuan ini sambil berkata, ini Yesus berkata, 28, "Hai ibu, sungguh besar imanmu, terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Yesus memuji iman perempuan ini karena apa? Karena dia tidak menyerah. Saudaraku, pada saat ini berapa banyak di antara kita yang mulai kehilangan pengharapan. Di saat pandemi yang tak kunjung mereda, kegiatan kita dibatasi, keadaan ekonomi juga semakin tidak menentu. Berapa banyak anak-anak juga yang saat ini mungkin bersama dengan orang tuanya sudah mulai lelah dengan sekolah online, lalu semuanya harus online. Berapa banyak juga yang sedang berjuang untuk menghadapi pandemi ini, terutama para tenaga kesehatan. Namun, bersama kita melihat apa yang saat ini ada di hadapan kita, kita mau syukuri segalanya. Sampai hal terkecil sekalipun kita mau bersyukur bahwa kalau saat hari ini kita masih bernafas, kita mau sadari bersama bahwa ini adalah kebaikan Tuhan. Amin. Mari bersama kita mau belajar dari kisah perempuan Kanaan yang boleh kita baca pada pagi hari ini, di mana kita bersama mau belajar untuk mau merendahkan diri. Dan yang kedua, kita mau terus berseru kepada Tuhan. Yang ketiga, kita mau mendekat dan menyembah Dia. Dan yang keempat dan yang terakhir, tidak menyerah untuk berharap kepada Tuhan. Kita lihat bagaimana tadi begitu banyak tantangan, rintangan yang menghambat perempuan dari Kanaan ini. Namun dia tidak menyerah. So, para sahabat geni yang dikasihi Tuhan, jangan menyerah. Percayalah, mujizat pasti akan terjadi dan senantiasa terjadi dalam hidup kita. Amin. Demikian yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.